Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, di video kali ini aku belanja lagi teman-teman ke pasar Rakyat Kota Pariaman. Nah, di sini seperti biasa aku tuh kalau belanja selalu bareng kakakku ya. Nah, tadi tuh aku beli cabai dan perbawangan ya teman-teman. Nah, di sini aku mau lanjut ke atas karena mau beli daging ya. Nah, di sini aku beli daging segar. Harga daging segar kali ini 140 ya teman-teman untuk 1 kilonya. Nah, kalau di kota teman-teman berapa harga daging segar 1 kilonya? Boleh dong coret-coret di kolom komentarnya aku. Nah, ini tempat daging langganan mamaku dan kakak aku ya teman-teman. Nah, ini tempatnya katanya ini namanya Mak Itam ya. Jadi kalau daerah Kota Pariaman kalau mau beli daging ke tempat Mak Itam tadi ya teman-teman, dagingnya itu segar-segar ya teman-teman, bagus-bagus. Nah, itu aku beli daging 1,5 kilo ya teman-teman, karena mau bikin rendang ya. Karena apa, neneknya anak-anak itu mau bikin rendang buat bekal kami, mau dibawa balik ke tanah rantau ya teman-teman. Nah, karena nenek anak-anak tuh tahu banget ya kalau cucunya itu suka kali dengan rendang, makanya sebelum kami berangkat nenek anak-anak mau masakin rendang dulu ya teman-teman. Pokoknya nenek anak-anak itu ingat banget masakan favorit cucu-cucunya. Begitulah ya teman-teman, kalau udah jadi nenek, jadi kasih sayangnya itu tercurah ke cucunya ya. Nah, kadang merasa iri juga ya kita yang anaknya aja kadang kalau balik ke rantau nggak diingat ya makanan favoritnya kita, tapi kalau makanan favorit cucunya pasti dia ingat. Nah, ini kami makan lontong ya teman-teman, karena ada Rafiq itu dia bilang perutnya udah lapar ya. Makanya di sini aku ngajak kakakku makan lontong. Nah, ini lontongnya enak loh teman-teman. Posisinya itu pas di depan terminal lama ya teman-teman. Nah, di sini aku suapin dulu ya, ada Rafiq untuk lontongnya. Nah, itu 1 piring, sisa sedikit loh teman-teman lontongnya sama adek Rafiq. Nah, aku kan memang nggak biasa ya sarapan berat di pagi hari, jadi aku di sini sarapan cuma ngikuti kemauan adek Rafiq aja ya teman-teman. Karena adek Rafiq itu semenjak selesai demam atau keluar dari rumah sakit itu dia suka banget makan gitu loh teman-teman. Pokoknya perutnya itu bawaannya lapar aja. Pokoknya kalau dibawa kemana-mana, kalau udah nampak makanan dia pasti bilang kalau perutnya itu lapar. Nah, walaupun adek Rafiq itu makannya udah banyak, tapi untuk BB-nya itu serat banget untuk naiknya loh teman-teman. Nah, ini aku juga lagi ngejar BB-nya si adek ya, minimal 4 kilo kenaikannya dalam 1 minggu. Maksudnya dalam 2 minggu ini ya teman-teman, karena untuk di hari Jumat itu adek Rafiq kontrol ulang itu untuk kenaikan berat badannya. Enggak, entah kenapa anak-anakku tuh kalau masih kecil berat badannya itu susah banget untuk naiknya loh teman-teman. Tapi kalau mereka itu udah menginjak di SD, nanti badannya itu bakalan naik sendiri. Nah, lanjut ya, di sini musim rambutan, jadi di situ aku beli rambutan. Rambutan murah banget loh teman-teman, 1 kilonya cuma 10.000, beda banget di kota tempat aku tinggal ini, yaitu di Kota Pekanbaru. Itu harga rambutan lumayan mehong ya teman-teman. Nah, jadi di situ aku beli 3 kilo ya. Nah, lanjut ya teman-teman, aku udah sampai aja di rumah. Tadi aku juga beli telur 1 papat. Sampai di rumah aku berberes-beres ya, karena langsung mau masak. Tadi itu aku nyuci wajan dulu, karena di sini aku mau bikin nasi goreng ya teman-teman, karena adekku yang paling kecil minta dibikinin nasi goreng. Nah, di situ bumbu-bumbunya udah disiapkan sama mamaku tadi ya teman-teman, sebelum aku pulang dari pasar tadi. Nah, sampai rumah aku tinggal numisin dan masakin aja ya untuk nasi gorengnya.
Sampai di rumah aku tadi nanya sama mamaku itu mau dibikin apa, kata mamaku mau dibikin nasi goreng permintaannya adik aku. Nah di situ aku tambahin bumbu-bumbu kehidupannya teman-teman, tuh aku tambahin garam dan juga kaldu jamur ya. Lanjut ya teman-teman, seperti biasa bumbu nasi gorengnya, tapi ini bumbu nasi goreng ala mamaku ya teman-teman. Aku cuma masakinnya aja. Kalau untuk ngeraciknya itu mamaku semua ya. Yang pastinya kalau racikan orang tua kita itu pasti enak aja ya teman-teman. Entah kenapa ya, pokoknya tangan orang tua itu rasanya itu beda aja ya dengan tangan kita yang masak. Aku tuh kadang lebih suka kalau mama aku yang masak, pasti aku tuh makannya lahap ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri yang masak, aku tuh pasti malas banget buat makan. Jangankan buat makan, buat nyicip aja kadang aku malas loh teman-teman. Nah, siapa di sini yang sama seperti aku? Boleh dong komen di kolom komentar. Walaupun masakan kita itu kata orang yang nyoba enak ya, tapi kita sendiri kenapa ya bilangnya nggak enak untuk masakan kita. Nah ini lanjut, mamaku juga bikin gulai asam padeh ya teman-teman. Nah ini juga gulai favoritnya cucunya. Ini gulai favoritnya si Abang Razik ya teman-teman. Kemarin mamaku tuh beli ikan situak 2 kilo ya, itu mau dimasak asam padeh semua. Nah itu juga mau aku bawa besok ya teman-teman ke Tanah Rantau. Pokoknya kalau udah pulang dari kampung pastinya selalu bawa masakan favoritnya mama aku ya. Kadang-kadang ya teman-teman, kalau dia ingat sama cucunya, mamanya aku pasti dia masak banyak, terus kadang dikirimin ke teman-teman pakai travel gitu. Karena kan kalau pakai travel cuma sekitaran 7 jam perjalanan ya teman-teman, dari kampung aku ke tempat aku tinggal sekarang. Jadi kadang ya seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kalau cucunya nelpon minta dibikin nih masakan favoritnya, pasti neneknya itu gercep buat bikin ya. Nah terus nanti dititip ke travel gitu. Nah itu aku bikin telurnya telur layang aja teman-teman. Kalau kata mamanya aku telur layang ya teman-teman, seperti kayak omelet gitu ya. Kalau kata orang kampung telur layang ya. Nah itu buat toppingnya si nasi goreng. Nah lanjut, itu gulai asam padehnya kelihatan merah banget ya teman-teman, merona banget, asli banget. Itu cabai semua ya teman-teman, nggak ada campuran pewarna sama sekali. Pokoknya kalau udah bikin gulai asam padeh pasti cabenya itu banyak banget tuh teman-teman. Nah tapi itu nggak pedas tuh teman-teman, walau cabenya gitu. Yang penting kita pandai aja teori masaknya gitu ya, pasti rasa pedasnya itu nggak begitu ya teman-teman. Nah lanjut ya, itu sambil aku masakin gulai asam padeh yang dibikin mama aku. Pokoknya yang ngeracik bumbu semua mama aku teman-teman. Aku cuma bantuin aja ya, bantuin nyuci piring, bantuin masakinnya. Karena kan mamaku kalau berdiri lama itu nggak bisa teman-teman, langsung sakit kaki dan pinggangnya ya, karena pengaruh dari saraf kejepitnya itu ya teman-teman. Makanya aku di sini yang berberes-beres dan yang bantuin buat masakinnya ya. Nah itu aku udah selesai nyuciin piring. Lanjut di sini ya, masih ada nyuci sedikit, yaitu kayak blender yang dipakai tadi ya teman-teman. Nah di sini mama aku lagi ngeracik bumbu buat bikin rendang. Nah ini asli loh rendang orang Pariaman ya teman-teman. Apalagi kalau rendang masakan mama pasti sangat dirindukan banget bagi aku yang perantau ini ya teman-teman. Nah ini ya bumbunya itu kelihatan banyak ya teman-teman, medok banget. Yang pastinya itu bawang merahnya, bawang putihnya, jahenya, pokoknya full bumbu banget teman-teman untuk rendangnya. Nah rendang itu biar amisnya hilang, kita harus banyak ya makai bumbu rempah-rempahnya ya teman-teman, biar enggak amis ya buat rendangnya. Kadang kan ada orang yang masak rendang itu amis ya buat terasa daging sapinya itu.
Nah tapi kalau mamaku yang bikin rasanya itu enak banget loh teman-teman. Apalagi kalau si Abang Razik itu kalau udah namanya rendang itu makannya itu bisa nambah-nambah. Nah di sini kelihatan kan Bang Razik itu nggak sabaran, dia ikut ya bantuin neneknya buat ngeracikin bumbu rendangnya. Tapi bukan ngeracikin ya teman-teman, tapi malah ngerecokin itu si Abang Raziknya. Nah lanjut ya, ini aku mau cuci dulu untuk dagingnya ya teman-teman. Nah dagingnya aku beli tadi 1,5 kilo ya teman-teman. Jadi kalau untuk pemakaian santannya aku pakai santan murninya itu sekitaran 1 kilo ya teman-teman. Nah lanjut itu cabai gilingnya pakainya 2,5 ons ya. Pokoknya ini kalau untuk bumbunya berasa banget ya teman-teman. Nah hampir 1/4 wajan itu full bumbu semua ya. Nah lanjut ya teman-teman, pas masukin santannya itu nggak aku record ya teman-teman. Nah ini santannya udah aku masukin semua ya untuk yang kentalnya. Nah kalau kita ukur dengan kelapa bulat itu untuk 1 kilo daging, kelapanya itu kita pakai 4 biji ya teman-teman. Nah ini ada daunannya, ada daun jeruk, daun kunyit, serai. Nah itu diiris halus-halus terus diremas-remas, langsung kita masukin ke dalam santan tadi. Nah mungkin ada yang tanya itu cabai dan bumbu tadi langsung masuk sama santan. Ya betul ya teman-teman, kita masukin semua ya sama santan. Apa nggak ditumis bun? Enggak ya teman-teman. Pasti ada yang bertanya juga apa nggak langu itu bun untuk bumbunya. Enggak ya teman-teman, pokoknya kalau dengan cara masak seperti ini juga enak ya. Kalau dengan ditumis teman-teman bumbunya terlebih dahulu juga enak ya, tergantung kita sendiri ya teman-teman cara masaknya gimana. Pokoknya nggak ada yang salah ya dari cara masak kita bikin rendang. Pasti setiap orang punya teori dan bumbu mereka masing-masing buat bikin rendang atau ciri khas masakannya tersendiri. Nah itu untuk tangkai buat ngacau rendangnya itu panjang ya teman-teman, sengaja karena kalau nggak panjang itu pasti nanti nyiprat-nyiprat ya, yang ada perih ya di tangan ya teman-teman. Nah kalau udah masak rendang pasti seperti ini ya, semuanya kotor, berlemak dan berantakan, tapi nggak apa-apa ya. Dari kesulitannya pasti ada kenikmatan ya, apalagi dengan namanya rendang. Nah di sini tadi aku juga dibantuin sama kakakku, dia tadi pulang dari pasar masak dulu di rumahnya, terus udah selesai masak dia datang ke sini bantuin ya buat ngadukin si rendangnya. Nah habis ini sebetulnya masih ada yang kami bikin ya teman-teman, kami juga bikin goreng sukun, tapi aku lupa ngerekodnya ya, jadi aku ngerekodnya sampai di sini dulu ya. Nah bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, bantu like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya. Assalamualaikum, see you, bye bye.